Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Zefrianus Selman, jurusan Sosiologi dengan NIM 2103030093, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku kelima tentang Teologi Politik Islam. Dari buku tersebut, saya dapat memperolehkan atau mengambil topik-topik yang penting tentang teologi politik Islam. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana itu teologi politik Islam. Teologi politik adalah tema yang menggangkangi dua bidang utama menyelidiki filosofi dan teologi, atau dengan kata lain, ranah politik sekuler dan sakral. Hubungan tersebut ditandai oleh perbedaan, terkadang dengan ketenangan atau konflik. Selain itu, untuk menekankan hal yang lain, sejumlah besar kontemporer Muslim hiperkonservatif. Teologi politik adalah studi historis dan politik tentang secara teologis, konsep dan representasi ketuhanan dalam tradisi keagamaan tertentu sesuai dengan bentuk dan dinamika struktur kekuasaan tertentu dan otoritas politik. Semua ini dimiliki dua arti dasar. Teologis politik, pertama-tama teologis politik adalah legitimasi, teologismisasi, tatanan politik. Jika teologi politik adalah sejenis politik yang berjalan kembali kepada Tuhan dalam rangka mewujudkan tujuannya, dan jika konsep Tuhan sebagai legislator tertinggi adalah bentuk teologi politik, pasti Islam memiliki sendiri teologi politik di satu sisi. Cara politik struktur dicerminkan dalam konsepsi teologis. Dua, sebaliknya, yang bagaimana konsepsi teologis harus dibentuk untuk memberikan representasi yang tepat. Untuk menjaga kontak hidup dengan mereka, lembaga ini adalah milik Firaun kerajaan. Dalam Yudaisme, posisi Firaun digantikan oleh orang Yahudi, orang-orang yang dipilih oleh sebagai orang favorit eksklusif. Orang-orang Yahudi bertindak persis seperti dewa-dewa Mesir. Mereka memiliki raja-raja. Mereka diselarasi dengan indikasi yang diterima dari ekspresi yang sangat ingin tahu. Hampir semua penguasanya mencari legitimasi kekuasaannya mereka dalam agama, dan bahwa di sisi lain Tuhan adalah sumber utama legislasi dan kekuasaan. Manusia hendaknya memahami ketika ada kehidupan sosial, maka di sana ada hubungan antara masyarakat yang dapat dikatakan secara luas. Namun, tuntunan pemahaman ini tidak mengaruh kepada setiap manusia. Namun sebagai manusia, tentunya lebih baik mengetahuinya lebih mendalam dari ini. Ketika membalas politik, maka ia akan dikaitkan dengan manusia. Filsafat dapat dikatakan sebagai awal dan berkembang kebahagiaan yang ada pada masyarakat. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara meluangkan, menggambarkan, atau mengenalkan akal budi secara radikal, integral. Ini dapat dikajikan ketika dimakai bahwa secara umum filsafat ialah cinta kepada kebijaksanaan, agama, dan negara menurut paham sekuler. Dalam paham sekuler, dalam praktis pemerintah dalam kaitan hubungan agama dan negara, paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah usaha hubungan dengan manusia lain, atau usaha dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Hubungan agama dan negara menurut paham komunis. Paham komunisme memandangkan hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi resmi
dialektis, dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham yang dipelopori oleh Karl Marx, memandang agama sebagai candu masyarakat. Menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, sementara agama dalam paham ini dianggap sebagai kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Islam merupakan satu fenomena yang langka dalam hidup manusia. Kalangan ini memberikan makna bahwa ajaran Islam begitu indah dan bersejarah. Islam mengajarkan kebaikan kehidupan yang damai sehingga nantinya orang-orang akan mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan ditawarkan dalam konteks ajaran Islam tentu tidak dimain-mainkan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Ini dapat dicerna dalam pahami dari arti Islam, itu keselamatan. Dalam hal ini sangat penting dipahami Islam sebagai agama yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai keadilan, nilai kepedulian, nilai kearifan, nilai keindahan, nilai kebersamaan, persamaan derajat dan martabat manusia lebih penting dari manusia itu sendiri. Filsafat politik Islam hendaknya mewarnai pola hidup yang baik bagi para politis dalam menjalankan tugas untuk kepentingan. Membahas teologi politik, kita harus mengingat 3 hal yang saling terkait disiplin ilmu, yaitu filsafat, politik, dan teologi atau agama. Di Al-Farabi, seperti yang akan kita lihat, hubungan antara filsafat dan agama dimediasi oleh sangat jelas dalam politik, karena politik tidak dapat dipisahkan dari agama dan juga dari filsafat. Selain itu, politik memiliki landasan yang kuat dalam filosofi sebagai filsafat praktis, sedangkan teologi dianggap sebagai bagian dari filsafat, khususnya sebagian dari filsafat atau metafisikan pertama. Karena itu, ada hubungan antara filsafat agama yang diartikulasikan dalam cara yang berbeda-beda pada tingkat yang beda, teoritis dan praktis. Di salah satu bagian dari filsafat politik, hubungan itu sangat jelas seperti yang terjadi lebih jelas nanti. Penting untuk diingat bahwa politik menurut Aristoteles adalah salah satu dari 2 bagian filsafat praktis. Ilmu politik adalah bagian dari etika. Dalam pandangan Al-Farabi, ilmu politik juga merupakan bagian dari ilmu yang berkaitan kepada manusia. Itu saja yang saya bisa jelaskan dari buku 5 tentang teologi politik Islam. Sekian dan terima kasih.